Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wala, amma ba'du. Sahabat-sahabat Soma TV yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bertemu di Soma TV dalam rangka kajian-kajian yang disajikan oleh Soma TV. Kita doakan semoga semua bahagia, sejahtera, berkah, Soma maju, Soma TV maju, dan kita semua ikut kebahagiaan maju dan berkahnya. Amin. Waktu yang singkat saya membahas tentang sedikit fadilah dari zakat. Zakat artinya tumbuh, berkembang. Jadi orang yang berzakat hartanya akan tumbuh dan berkembang. Orang yang membayar zakat berarti telah melaksanakan rukun Islam. Kalau orang tidak melaksanakan zakat, tidak membayar zakat, berarti dia telah mengingkari rukun Islam. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Maka di dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, setelah sholat, zakat. Aqimus sholah wa atuz zakah. Tegakkan sholat, tunaikan zakat. Berarti antara Allah, hubungan dengan Allah, ibadah sholat, dan hamba dengan hamba, manusia dengan manusia, salah satunya ditegakkan, diberkahkan, dan dikembangkan, serta dibuat kehidupan yang baik dengan zakat. Maka setelah sholat, salam kanan dan kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya adalah begitu selesai sholat, tengok, ada kewajiban sosial, dan salah satunya adalah zakat. Dan zakat yang saya sampaikan ini karena waktu hanya sekitar 5-7 menit, maka hikmah zakat aja, ya. Dan orang yang berzakat itu Allah akan berikan banyak kemuliaan. Salah satunya ini adalah yang kita zakati itu akan bertambah, berkembang, tumbuh. Rasulullah bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan, yang dizakatkan, justru malah akan bertambah. Allah akan tambah harta itu. Dengan cara apa Allah menambahnya? Terserah Allah. Bisa menambah harta secara kuantitas, bisa menambah harta dengan kualitas. Artinya harta yang kita punya itu sepertinya susah berkurang. Yang ada adalah cukup terus. Ya, kemudian anak-anak baik, anak-anak sekolah mudah, kuliah mudah, jodoh mudah. Itu salah satu bentuk orang-orang yang bayar zakat. Hikmah dari membayar zakat. Oh iya, lupa tadi ya, maaf sebelum. Harusnya syarat zakat, syarat wajib zakat itu yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah Islam, kedua merdeka, ya. Ketiga baligh, keempat memiliki harta mencapai nisab dan haul. Nah, itu penting tuh. Islam, yes. Merdeka, yes. Baligh, kudu. Ya, kalau masih anak-anak punya duit banyak, katakan 100 juta, belum wajib. Kemudian harta itu sudah menjadi miliknya. Memiliki berarti dia menjadi milik dia secara sempurna, bukan masih hutang atau bukan hasil hutang. Kemudian harta yang dimiliki tadi mencapai nisab, yaitu setara dengan 85 gram emas. Setara dengan, kalau harga hari ini saat ini adalah 1 gram emas 24 karat adalah 483.500. 483.500 rupiah. Berarti kali 85 gram mencapai 41.098.300. Sekitar itulah. Ya, nanti dihitung lagi. Nah, ini setiap hari berubah, maka tergantung kapan bayarnya. Ya.
Kalau harta sudah mencapai minimal segitu, umur setahun sudah haul. Contoh paling gampang adalah tahun lalu Ramadan, ya, harta kita di tabungan yang mandek duitnya itu mencapai minimal 41, katakanlah paling mudah 41,5 juta deh. Lalu tahun ini, Ramadan ini, harta itu tetap segitu atau naik menjadi 100 juta. Maka yang dikeluarkan tetap adalah yang 41 juta tersebut. Kenapa? Karena tahun lalu bulan Ramadan saldo akhirnya segitu. Kalau saldo akhirnya sekarang 100 juta, kemudian tahun depan bulan Mei adalah 200 juta, maka yang dikeluarkan adalah 100 jutanya dikali 2,5%. Jadi bukan yang 200 jutanya. Kenapa? Karena yang sudah mengendap setahun adalah yang 100 juta. Nah, sahabat Soma TV yang Allah muliakan, itu syarat dan cara menghitungnya gampang. Kalau itu hartanya di tabungan, ya. Nah, kalau di tabungan ada bunga, maka bunganya dikeluarkan dulu, setiap bulan dikeluarkan. Jangan dimakan, dikeluarkan kalau di tabungan konvensional. Kalau syariah sudah aman, ya. Baik, itu yang pertama. Nah, ya. Zakat ternyata menambah dan menambah serta menambah bertumbuh, lalu berkah. Berarti juga ziyadah al khair. Itu yang kedua. Ternyata zakat yang kita keluarkan dari harta kita itu akan menjadi berkah, bertambah kebaikannya, bertambah kemuliaannya. Yang kedua, yang ketiga, walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'u al-qatro minas sama walaula al-bahaimu lam yum toru. Aduh, bacanya kecil tulisannya. Tidaklah suatu kaum enggan melakukan zakat dari harta-harta mereka, melainkan mereka akan dicegah dari mendapatkan hujan dari langit. Jadi ternyata orang yang bayar zakat itu akan mendatangkan juga kebaikan. Salah satunya adalah rahmat dari Allah berupa hujan. Kalau nggak bayar zakat, maka hujan akan dicegah. Kecuali masih banyak binatang ternak. Ya, kata Rasulullah, kecuali, ya, atau sekiranya bukan karena binatang-binatang ternak dan juga orang-orang tua dan anak-anak bayi-bayi yang menyusui, niscaya mereka tidak akan diberi hujan. Jadi ternyata zakat itu mengundang hujan. Hujan itu rahmat Allah yang akan menumbuhkan, menyuburkan. Dan itu berkah artinya. Itu yang ketiga, ya. Zakat mengundang kerahmatan Allah SWT. Salah satunya hujan dan mencegah dari kekeringan. Yang berikutnya, yang berapa? Keempat. Zakat bisa meredam murkanya Allah. Inna shadaqat la tudfi'u ghadaba ar-rabbi wa tadfa'u mitatasu. Sedekah itu atau zakat itu dapat memadamkan murka Allah dan mencegah dari keadaan mati yang buruk sekaligus dua. Mencegah kemurkaan Allah dan mencegah mati yang su'ul khotimah. Maka zakat, ayo zakat, kita dicegah oleh Allah satu murka, ya. Mungkin bisa musibah, mungkin kemarahan bentuk lain, kemelaratan, kesulitan, dan kesulitan serta kesulitan. Dan yang berikutnya adalah mencegah mati yang buruk, yaitu yang su'ul khotimah. Hayo zakat dibayar, ya. Kemudian yang terakhir, karena waktunya sudah jam 9 menit, ya. Orang yang bayar zakat dosa terampuni. Dosa terampuni. Kemudian disucikan hartanya dan disucikan juga jiwanya. Masya Allah. Wa zakatu tudfi'u al-khati'ata kama yudfi'u al-ma'un nar. Zakat itu akan memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Kemudian dia bisa mensucikan hatinya, mensucikan jiwa dan mensucikan hartanya. Itu yang terakhir di bahasan kita hari ini. Masih banyak hikmah-hikmahnya, ya.
Tapi karena dimintanya 7-10 menit, maka seperti itulah. Maka saudaraku, bayar zakat. Dan zakat fitrah sebelum Ramadan selesai, bayar. Karena itu akan menghapus kesalahan, keburukan selama Ramadan. Pandangan matanya, lisannya, telinganya, tangannya yang kurang bagus, itu akan dihapus dengan zakat fitrah. Dan kemudian hak orang miskin tersampaikan. Semoga ada manfaatnya. Selamat melaksanakan, menunaikan zakat mal dan zakat fitrah. Salam untuk pemirsa Soma TV dari Di Asyik di BSD Kota Tangerang Selatan. Salam kenal dan ketemu insya Allah di pengajian Selasa Pon di tahun 2020. Mudah-mudahan nanti ya setelah Idul Adha. Wadidaw. Assalamualaikum.